Hari ini kita akan melanjutkan cerita dari kelanjutan video kemarin, dan pastinya video ini akan berdurasi sekitar 1 jam. Jadi siapkan kopi, udut, dan cemilan kalian untuk teman nonton kalian. Sebelum lanjut jangan lupa untuk dukung admin dengan cara subscribe, like, share, dan juga komen agar admin lebih semangat lagi. Gak usah banyak basa-basi, langsung aja ke videonya. Tapi intro dulu ya guys. Pada adegan terakhir di video kemarin, Shikamaru memberikan perintah kepada Sai sebagai ketua Anbu Konoha untuk pergi mencegat orang misterius tersebut agar tak berhasil masuk ke dalam desa. Sai dan para anggota Anbunya kemudian bergegas ke sana dengan begitu cepat. Dalam pikirannya saat itu Sai berharap bahwa orang misterius ini merupakan sekutu dari Konoha, bukan musuh mereka. Karena sekarang ini desa sedang sekarat akibat invasi yang dilakukan oleh Kode maupun datangnya Boruto. Lalu adegan beralih ke Mitsuki yang sedang bertarung untuk mengusir Kode keluar dari desa. Mitsuki terus menyerang Kode menggunakan Sage modenya dan beberapa kali serangannya hampir melukai Kode. Kode kemudian berkata orang ini memiliki kekuatan Sage seperti Hokage ke-7. Tapi dia berbeda, tingkatan Sagenya jauh di atas dan seperti setara dengan Karma. Kode lalu berhenti menyerang dan bertanya ke Mitsuki, apakah ini sejenis kemampuan yang dibuat oleh Amado? Mitsuki kemudian menjawab, kau salah besar karena aku merupakan anak dari salah satu Senin Konoha, dia yang telah membuatku menjadi seperti ini sebagai mesin pembunuh orang-orang sepertimu. Kode lalu berkata, aku tak menyangka bahwa ada orang lain seperti Amado yang bisa menciptakan manusia buatan dengan memiliki kekuatan hebat selain Karma Otsutsuki. Lalu Mitsuki menyerang Kode menggunakan salah satu kemampuan Sagenya yang terkuat. Serangan itu membuat Kode terdesak dan selalu menjauh dari Mitsuki. Tapi kekuatan karma putihnya Kode akhirnya dia gunakan dan itu membuat Mitsuki terluka di bagian lengannya. Karma putih yang dimiliki Kode tersebut benar-benar telah berbeda dan berkembang pada Kode. Lalu adegan beralih ke Daimon yang datang ke kantor Hokage menemui kakaknya. Dia kemudian bertanya ke Eida, apa yang sedang terjadi di luar desa Onichan? Apa aku boleh pergi dan melihat siapa orang asing itu? Eida lalu menjawab, jangan, kau tak perlu repot-repot untuk membantu mereka. Daimon lalu berkata, izinkan aku untuk pergi melihat pertarungan Boruto dan Kawaki. Daimon kemudian pergi dan sampai ke tempat mereka sambil tertawa di depan Boruto. Boruto tidak terkejut dan selalu menampilkan ekspresi wajah yang dingin dan kemudian bertanya mengenai Eida. Daimon lalu menjawab, dia baik-baik saja di sini dan kami sangat menikmati hidup baru di desa tanpa dirimu. Boruto tersenyum sambil mengejek dan berkata, kau hanya numpang di desa yang telah dibangun oleh ayahku. Adegan beralih ke area Konoha, Sarada dan shinobi lain sedang mengurus para Sumiaka milik Kode. Sarada menendang dan memukul beberapa dari mereka dengan begitu keras. Kemudian terlihat semakin banyaknya pasukan Jubi bermunculan melewati tubuh para shinobi Konoha maupun warga biasa. Hal ini membuat mereka sangat panik dan Sarada mengeluarkan teknik matanya yang terbaru. Sebuah teknik yang benar-benar baru kita lihat dan itu adalah Mangekyo Sharingan yang spesial. Namun kemampuan matanya belum terlalu diperlihatkan atau dengan kata lain masih sekilas saja. Tapi bukan hanya Sarada, Sumire dan shinobi lainnya juga menampilkan kemampuan terbaru mereka setelah 3 tahun berlatih. Akan tetapi pasukan Jubi selalu bermunculan setelah dilukai oleh mereka, ini membuat mereka merasa frustasi dan kebingungan untuk menghentikan para Sumiaka tersebut. Adegan beralih ke Shikamaru, dia mengetahui bahwa Sarada dan yang lainnya tidak tahu cara menghentikan pasukan itu. Shikamaru sempat berpikir untuk menyegel pasukan itu seperti yang mereka lakukan terhadap manusia Edo Tensei, akan tetapi ini membutuhkan waktu untuk dipelajari, karena di desa hanya sedikit shinobi yang mahir melakukannya. Lalu secara tiba-tiba Boruto datang membantu Sarada dan dia mengirim pasukan itu ke dimensi yang lain menggunakan karma miliknya. Ternyata Boruto yang datang tersebut adalah bunsinya dan siap membantu Sarada menghentikan Sumiaka. Setelah mereka berhasil menghentikan Sumiaka, Sarada kemudian mengajak Boruto untuk berbicara. Dia bertanya apa yang membuat ayahnya tak datang ke desa bersamamu? Aku tahu bahwa ayah selalu seperti ini, bahkan dia selalu datang terlambat seperti sebelum-sebelumnya. Boruto kemudian menjawab, ada hal penting yang terjadi saat berada di luar desa. Saat itu kami sedang berlatih lalu tiba-tiba seseorang sedang menunggu kami.
Dia mengetahui yang terjadi dan aku rasa orang itu tidak terpengaruh Zeno Eida. Dia memiliki sebuah rencana untuk melakukan sesuatu yang membuat ayahmu pergi bersamanya. Aku belum bisa memberikan informasi selanjutnya kepada dirimu Sarada. Ini suatu yang sangat rahasia dan dia memiliki rencana yang harus kita ikuti. Sarada kemudian berkata bahwa dia ingin bertemu dengan ayahnya setelah urusan ini selesai. Adegan lalu beralih ke Amado yang berkomunikasi dengan Shikamaru. Amado ternyata sedang melakukan eksperimen untuk mengembangkan serta mencari tahu tentang tubuh Kawaki. Karena pada saat Zeno Eida telah aktif, orang-orang merasa aneh dengan tubuh Kawaki tanpa adanya Momoshiki. Namun keanehan tersebut tiba-tiba hilang setelah Boruto datang ke desa. Shikamaru ternyata telah menginformasikan hal itu kepada seorang Amado secara diam-diam. Karena kita tahu Shikamaru merupakan orang cerdas dan mungkin hanya berpura-pura tidak mendengar suara Momoshiki muncul sebelumnya. Amado kemudian mengerjakan tugas agar mereka bisa mendapatkan jawaban tentang keanehan ini. Namun kita belum mengetahui apakah Amado terpengaruh oleh Zeno atau tidak. Adegan kemudian berpindah ke Shikamaru yang sedang berkomunikasi dengan Sai di luar Konoha. Sai melaporkan bahwa mereka telah bersiap untuk mencegat orang asing itu untuk masuk ke desa. Lalu adegan diperlihatkan Sarada yang merasa bahwa Boruto benar-benar telah berubah. Dia tak tahu apa yang dirasakan Boruto di luar desa Konoha dan itu membuatnya simpati kepada Boruto. Boruto kemudian berkata, kematian ayahku adalah palsu. Sarada terkejut mendengar perkataan Boruto karena sebelumnya dia juga percaya bahwa Naruto telah mati dibunuh oleh Boruto. Dengan ekspresi yang kaget Sarada kemudian berkata, apa maksudmu Boruto, apakah Hokage ke-7 masih hidup? Boruto kemudian menjawab iya benar bahwa dia masih hidup dan kau tenang saja. Sebelumnya aku telah berbicara kepada Kawaki dan dia memberitahuku bahwa ayah sedang berada dalam dimensi miliknya. Sarada langsung berencana untuk melaporkan hal ini ke Shikamaru. Tetapi Boruto melarang karena itu terlalu berbahaya. Adegan kemudian berpindah ke Kawaki yang seperti marah terhadap seorang Sarada. Kawaki lalu berhenti menyerang Boruto yang asli dan dia bertanya tentang sesuatu kepada Boruto. Boruto, mengapa kau katakan hal sebenarnya kepada Sarada? Apa kau ingin dia mati di tanganku? Boruto kemudian menjawab, sudahlah Kawaki, kau tidak bisa selalu menyembunyikan kebenaran itu. Apa kau pikir aku datang hanya untuk sesuatu yang tidak berguna? Kau salah besar Kawaki dan sekarang kau akan melihat bahwa aku akan menjatuhkanmu ke dalam jurang yang begitu curam dan dalam. Jangan harap kau bisa membunuhku dengan mudah, karena aku orang pertama yang akan berhasil melenyapkanmu. Dunia ini penuh dengan sampah yang harus dibersihkan. Sampah yang kumaksud adalah Otsutsuki seperti kau dan itu akan membuat dunia menjadi damai. Kau dan Kode adalah ancaman nyata bumi ini meskipun faktanya masih banyak Otsutsuki lain yang berkeliaran mengincar bumi. Boruto lalu berkata, aku tahu kau sangat menyayangi ayahku namun aku bisa mengendalikan diriku dan kau tak perlu melakukan itu. Kawaki marah dengan berkata, aku tidak percaya pada Momoshiki sialan itu. Sejak awal aku senang ketika berhasil membunuhmu dan merasa sedih atas kehilanganmu. Tapi Momoshiki menyelamatkanmu dan dia berharap untuk mengendalikan dirimu. Apa kau tidak menyadari jika dia hanya berniat memanfaatkan tubuhmu bodoh? Boruto lalu menjawab, aku bersumpah bahwa hubungan kami sekarang menjadi lebih baik dari sebelumnya. Sudah terlambat Boruto karena sekarang semua orang telah menganggap kau adalah buronan desa. Seperti yang kalian lihat di sini, Kawaki membuat pikiran Boruto menjadi lemah dengan memperlihatkan pandangan semua orang ke Boruto membencinya. Teman-teman Boruto di sana melihat Boruto seperti monster pembunuh yang berbahaya. Momen ini sama seperti Naruto maupun Gaara saat masih kecil ditakuti oleh orang-orang karena ada monster di tubuh mereka. Boruto melihat mereka semua tanpa belas kasihan ke Boruto, akan tetapi Boruto masih sama saja bahwa dia mengerti mengapa mereka seperti itu. Adegan kemudian beralih ke Sarada yang masih tak percaya tentang apa yang didengarnya. Sarada kemudian berpikir sejenak mengenai informasi Boruto sambil mengambil sebuah kesimpulan yang pasti. Dia kemudian berkata, berarti sejak awal Eida maupun Kawaki telah bekerja sama untuk menyebarkan informasi palsu itu kepada semua orang, bahkan aku sendiri awalnya telah percaya jika Hokage ke-7 telah mati dibunuh olehmu, dan aku merasa sedih atas kematian sang Hokage dan sedih atas apa yang kau alami.
Mendengar kematian ayahmu dan nasibmu membuatku sedih lalu memunculkan Mangekyou Sharinganku. Boruto kemudian berkata, oh ya, kau memiliki mata yang bagus Sarada. Aku berterima kasih padamu karena dirimu lah Paman Sasuke berada di pihakmu dan bersama-sama di luar desa. Kau tenang saja karena ayahku maupun ayahmu saat ini masih hidup meskipun aku belum bisa memberitahukan padamu tentang kondisi yang sebenarnya. Sarada terkejut dan bertanya ke Boruto, apakah ayah baik-baik saja Boruto? Biar ku beritahu jika ayahmu mengalami luka yang serius saat Kode menyerang kami. Saat itu dia selalu mengejar kami dan menyerang menggunakan pasukan Jubi yang merepotkan. Adegan kemudian beralih pada kilas balik Boruto dan Sasuke sedang berlatih di tempat yang belum diketahui. Nah, pada momen itu Sasuke sedang mengajarkan Boruto sebuah teknik menggunakan pedang seperti dirinya, lalu secara tiba-tiba Sasuke merasa ada orang yang sedang memperhatikan mereka. Dengan wajah curiga Sasuke berkata, Boruto, alihkan pandanganmu ke arah jam 2, sepertinya aku merasa ada sesuatu yang memerhatikan kita dan itu pasti Kode dan pasukannya. Dia tidak akan berhenti mengejarmu, untuk itu bersiaplah untuk menyambutnya. Boruto lalu menjawab, kau benar Paman, aku merasakan auranya. Momoshiki yang berada dalam diri Boruto kemudian berkata, aku telah bosan berlari karena orang ini, habisi orang ini dengan kemampuanku sekarang juga. Aku lelah selalu melarikan diri darinya. Adegan kemudian beralih ke seorang Kode yang telah datang dan membawa pasukan besar kepada mereka. Dengan wajah kesal Kode mengaku tak sabar untuk membunuh mereka berdua. Kode kemudian berkata dalam dirinya bahwa dia akan menghabisi Sasuke terlebih dahulu. Dia tahu bahwa orang itu selalu menjadi pengganggu baginya untuk mencoba menghabisi Boruto. Seperti yang kalian ketahui bahwa Kode juga terkena kekuatan Zeno milik Eida sehingga ingatannya melihat jika Boruto adalah Kawaki. Lalu mengapa Kode ingin menyerang Boruto? Jawabannya adalah karena Boruto atau Kawaki telah mengambil Ishiki Otsutsuki darinya. Kode iri bahwa Ishiki memberikan kemampuannya kepada Kawaki yang sekarang menjadi Boruto. Kode kemudian bertanya ke mereka, apa kalian tak ingin lari seperti sebelumnya? Sasuke kemudian menjawab, lebih baik kita sudahi di sini saja dan kami akan melawanmu. Kode terlihat senang dan langsung menyerang mereka. Sasuke berhasil menghindari beberapa serangannya dengan matanya. Sasuke kemudian mengeluarkan Amaterasu untuk menyerang Kode, namun Kode berhasil menghindar dan itu mengenai Sumiaka miliknya. Setelah itu Sasuke adu taijutsu dan dia berhasil melukai Kode menggunakan pedang miliknya yang mengenai matanya. Mata Kode tergores oleh Sasuke dan itu membuatnya marah dan menyerang Sasuke. Sasuke kemudian menggunakan Susanoo miliknya untuk menghindari serangan dari Kode. Lalu Boruto membantu Sasuke dan mencoba menyerangnya menggunakan Karma Momoshiki. Namun Boruto belum terlalu mengendalikan kekuatan itu dan dia terhempas oleh serangan Karma Putih milik Kode. Saat ketika Boruto hampir diserang oleh Kode, Sasuke datang dan menjadi tameng bagi dirinya. Alhasil Sasuke terluka parah oleh serangan Kode. Disinilah Momoshiki mengendalikan Boruto dan menyerang Kode dengan begitu brutal. Akan tetapi Boruto sadar dan tak mau dikendalikan olehnya. Boruto khawatir dengan keadaan Sasuke lalu lari dari kejaran Kode menggunakan portal karmanya. Kemudian Sasuke ingin Boruto membawa dirinya ke sebuah tempat misterius. Dia berencana berobat di sana dan menyerahkan jubah maupun pedangnya kepada Boruto lalu pergi ke desa sendirian. Jadi sudah jelas bahwa Sasuke tak akan mati di seri ini. Sekarang dia masih terluka dan tak bisa berbuat apa-apa seperti Naruto yang merupakan rival maupun sahabatnya. Lalu adegan beralih ke seorang Kode yang kesal karena mereka kembali kabur darinya. Dengan emosi Kode berkata, sial, dia berhasil melukai mataku dan mereka berhasil kabur. Padahal aku hampir bisa menyentuhnya jika orang itu tak melindungi Boruto. Lagi pula entah apa tujuannya menolong orang yang telah membunuh sang Hokage. Tapi tak masalah karena dia takkan bertahan lama dengan luka yang kuberikan. Adegan lalu beralih ke Boruto yang berjalan sendirian tanpa Sasuke karena sedang mengobati lukanya. Namun kita tidak tahu kemana dia pergi dan menemui siapa untuk menyembuhkan lukanya. Dan adegan beralih ke Sarada yang sedang berbicara dengan Bunshin Boruto. Sarada sedih karena apa yang telah dialami oleh ayahnya, lalu Sarada berkata, bawa aku ke tempatnya dan aku ingin mengetahui keadaannya sekarang. Boruto lalu menjawab, jangan, Sarada, penduduk desa akan menganggapmu sebagai pengkhianat desa nanti. Ketika Sarada sedang berbicara dengan Bunshin Boruto, Kawaki datang lalu menyerang Bunshin Boruto.
Percakapan antara Sarada dan Bunshin Boruto selesai karena Kawaki melarang Sarada berbicara dengan Boruto. Kawaki belum tahu bahwa Sarada tidak terkena kemampuan Zenoeida. Lalu adegan beralih ke Kawaki berkata ke Boruto, "Kau takkan bisa mengembalikan ingatan mereka." Walaupun akhir-akhir ini Sarada selalu memprotes kebijakan Shikamaru agar tidak membunuhmu. Awalnya aku curiga terhadap Sarada bahwa dia tidak terpengaruh Zenoeida, namun Eida sendiri mengatakan bahwa dia juga terpengaruh. Kawaki kemudian bertanya di mana seorang Sasuke berada dan mengapa jubahnya ada pada Boruto. Boruto lalu menjawab, "Kawaki, banyak korban berjatuhan akibat ulahmu 3 tahun lalu. Kode mengejar kami di luar desa dan dia berhasil melukai Sasuke dan Sasuke memberikan jubahnya kepadaku." Kawaki lalu berkata, "Harusnya kau menyerah saja Boruto, dari awal kau harusnya sudah mati dan desa ini kembali aman seperti sedia kala. Bahkan Hokage ke-7 akan aku keluarkan jika kau dan Kode telah mati di tanganku. Aku telah bersumpah pada ayahmu jika ini sudah selesai dia bisa mengusirku atau membunuhku. Aku masih bisa mengendalikan karma Ishiki, namun kau masih dibayangi oleh Momoshiki di tubuhmu, maka untuk itu berikan tubuhmu dan aku akan menyelamatkan dunia ini." Momoshiki yang ada di dalam tubuh Boruto merasa kesal dengan apa yang dikatakan oleh Kawaki. Dia kemudian menyuruh Boruto untuk segera menyerang Kawaki saat ini juga, namun Boruto berkata bahwa itu takkan mudah mereka lakukan. Adegan kemudian beralih ke Sai dan pasukannya yang sedang melakukan percakapan dengan Shikamaru. Dengan wajah pucat Sai kemudian berkata, "Aku merasa orang ini tak berniat membantu kita." Salah satu anggotaku mendeteksi aliran cakranya dari jarak 7 meter dari posisinya, namun dia melapor bahwa cakranya dilapisi oleh sebuah penghalang misterius. Dia tak bisa mengukur seberapa besar cakranya orang ini. Mungkin kau bisa mengirim tambahan pasukan ke sini karena aku ragu bisa menghentikan orang itu. Shikamaru kemudian menjawab, "Sebagian shinobi sedang mengurus pasukan Jubi dan juga Kode. Bala bantuan dari Gaara akan segera tiba dan kalian terus awasi pergerakannya dan selalu laporkan apa yang kau dapatkan kepadaku, dan jangan melakukan hal bodoh sebelum bantuan datang ke situ." Adegan kemudian berpindah kepada Kakashi yang muncul di depan Shikamaru dan ingin pergi ke sana. Shikamaru merasa dia tidak ingin merepotkan sang Kakashi yang saat ini telah pensiun sebagai seorang shinobi. Lalu Kakashi berkata, "Aku akan pergi menemani mereka di luar desa dan sekarang aku ingin beraksi setelah lama diam di sini. Mungkin kemampuanku akan dibutuhkan dalam keadaan seperti ini dan kau harus tetap di sini sambil mengawasi semua hal yang terjadi di desa." Lalu dengan wajah lega Shikamaru berkata, "Aku tidak pernah meragukan kemampuan dirimu, akan tetapi kalian harus hati-hati karena orang itu masih sangat misterius, bahkan Eida belum dapat mengenalinya." Kemudian adegan beralih ke kereta dari arah desa Sunagakure yang membawa beberapa shinobi ternama. Ternyata bantuan yang datang tersebut adalah seorang Shiniki yang merupakan anak dari Gaara. Dia bersama dengan beberapa jonin desa Suna dikirim untuk membantu beberapa masalah yang ada di desa Konoha. Lalu adegan berpindah ke Kawaki yang menjelaskan keadaan Naruto kepada Boruto. Kawaki berkata sang Hokage ke-7 menikmati waktunya berada di dalam dimensi miliknya. "Aku tak ingin dia terluka dan aku menganggapnya sebagai orang yang sangat kusayangi. Tak peduli kau anaknya atau bukan karena nanti kau akan segera mati di tanganku. Seperti janjiku 3 tahun lalu bahwa dirimu takkan pernah melihat sang Hokage ke-7 lagi." Boruto kemudian teringat perkataan Sasuke, bahwa dia harus melakukan apa yang dilakukan dan jika memungkinkan Sasuke menyuruh Boruto membunuh Kawaki. Sasuke saat itu berkata, "Kawaki adalah ancaman meskipun niatnya hanya untuk melindungi ayahmu. Aku takut Sarada akan menjadi korban akibat sikapnya yang aneh itu." Kemudian adegan beralih ke Sarada yang marah terhadap Kawaki, matanya berubah sambil menatap Kawaki dengan penuh kebencian. Karena pada dasarnya Sarada tidak mengetahui bahwa Naruto masih hidup seperti yang terlihat pada chapter 80, bahwa mereka terkejut mendengar kabar jika Naruto mati dibunuh oleh Boruto. Momen ini terjadi setelah aktifnya kekuatan Zeno milik Eida dan merubah semua ingatan orang-orang tentang Boruto dan Kawaki. Sarada sampai menangis ketika panutannya telah mati di tangan anaknya sendiri. Akan tetapi Sarada tidak percaya jika Naruto dibunuh oleh Boruto. Dia malah curiga bahwa Kawaki orang yang telah melenyapkan sang Hokage saat itu. Lalu setelah Boruto dan Sasuke sudah tidak berada di desa, Shikamaru diangkat menjadi Hokage yang baru.
Setelah menjadi seorang Hokage, Shikamaru menyampaikan sebuah perintah yang membuat Sarada emosi mendengarnya. Isi perintah yang diberikan Shikamaru adalah, Boruto adalah kriminal yang telah membunuh Hokage ke-7 dan dia harus ditangkap hidup atau mati. Sarada marah mendengar kabar itu. Lalu setelah Sarada mengetahui bahwa Naruto masih hidup dan berada di tempat Kawaki, Sarada marah dan ingin menyerang Kawaki, bahkan terlihat dari wajahnya yang penuh kebencian terhadap Kawaki. Sarada kemudian berbicara dalam hatinya dengan berkata, dugaanku selama ini ternyata benar, bahwa Kawakilah pelakunya. Sarada harus selalu berpura-pura terpengaruh oleh Zeno milik Eida untuk waktu yang lama. Kemudian adegan kembali ke sebuah ingatan kilas balik. Sarada saat itu sedang bersama Sumire dan mereka mencari tahu tentang kematian sang Hokage ke-7. Sumire yang tak terpengaruh Zeno kemudian berkata, bagaimana jika yang membunuh sang Hokage adalah Kawaki? Sarada terkejut dan berkata, kau benar Sumire, karena mungkin penyebab utamanya adalah obsesinya sendiri. Akan tetapi aku juga ragu jika Kawaki mau melakukan itu. Kawaki melakukan segalanya untuk melindungi seorang Naruto dan itu menjadi bukti jika Kawaki tak mungkin membunuhnya. Lalu Sumire kemudian menjawab, tapi Sarada, akhir-akhir ini aku melihat bila Kawaki telah berubah dan bahkan jauh dari sifatnya yang dulu. Aku memiliki sebuah firasat jika dia benar-benar telah membunuh Tuan Hokage ke-7. Tapi cukup aneh bahwa jasad Tuan Hokage dan Hinata sama sekali tak ada di desa dan seperti menghilang. Sarada lalu berkata, kau benar Sumire bahwa semua ini masih sangat misterius. Nah, meskipun Sarada dan Sumire curiga terhadap Kawaki, Kawaki tetap mengoceh kepada mereka bahwa Boruto yang telah membunuh Hokage ke-7 sesuai informasi dari Eida. Karena pada saat itu semua orang merasa percaya jika sendigan Eida adalah kekuatan dewa yang sangat langka. Mereka lebih percaya dengan Eida daripada mendengar protes Sarada dan Sumire kepada Shikamaru. Jadi dalam adegan kilas balik ini Sarada sebenarnya ingin menjalani sebuah misi dengan Mitsuki. Namun Sarada menyempatkan diri untuk pergi ke rumah Naruto. Akan tetapi tempat itu dijaga ketat oleh pasukan khusus milik Shikamaru. Setelah Sarada sampai di depan rumah Naruto, salah satu penjaga kemudian berkata, hei Sarada, apa yang kau lakukan di sini dan apa tujuanmu datang ke sini? Sarada dalam hatinya berkata, mereka tampaknya tak mengizinkan orang lain untuk masuk ke sini. Lalu Sarada menjawab, aku ingin bertemu Himawari, kau tahu kan bahwa dia baru kehilangan kedua orang tuanya dan aku ingin menghibur dirinya. Lalu penjaga tersebut kemudian berkata, baiklah silahkan masuk ke dalam. Lalu dengan muka kesal Sarada berkata, tenang saja paman, karena aku hanya datang menghibur Himawari saja. Sarada kemudian masuk ke dalam lalu bertemu dengan Himawari yang sedang melihat foto kedua orang tuanya. Sarada melihat Hima masih sedih dan tak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya duduk sambil berpikir bahwa ayahnya mungkin masih hidup di suatu tempat. Sarada lalu melihat-lihat rumah Naruto dan dia melihat foto Boruto sudah tidak ada di rumah Naruto. Sarada kemudian teringat jika sekarang kekuatan Zeno telah aktif pada semua orang sehingga foto Boruto tersebut dibuang oleh Kawaki. Sarada lalu berkata pada Hima, kau sebaiknya keluar dan menikmati musim gugur. Aku tahu ini sulit bagimu namun kau harus percaya dan yakin mengenai hal itu. Lalu seketika Kawaki datang dengan muka serius menatap Sarada. Kawaki kemudian berkata, Sarada, apa yang kau lakukan di sini? Bukankah kau ada misi hari ini bersama Mitsuki? Sarada lalu menjawab, oh ya benar Kawaki, aku hampir lupa. Kawaki kemudian berkata, aku ingin berdua bersama Hima untuk membahas suatu hal penting, bisakah kau meninggalkan kami berdua di sini Sarada? Sarada lalu pergi dengan penuh kebingungan. Dia bersama Sumire selalu mencari informasi, dia bahkan bertanya kepada Eida mengenai informasi maupun petunjuk baru yang muncul. Meskipun Sarada hanya berpura-pura terpengaruh oleh Zeno milik Eida, dia bersikeras untuk membela Boruto maupun ayahnya. Kemudian adegan kilas balik selesai dan sekarang pasukan Jubi milik Kode kembali muncul di beberapa tempat berbeda. Sarada pergi ke sana untuk menghabisi mereka. Lalu adegan berpindah ke Amado yang datang ke kantor Hokage. Dia membawa sebuah sampel body milik Kawaki yang sebelumnya menjadi bahan eksperimen baginya. Amado kemudian berkata, Tuan Hokage, kau mungkin terkejut jika melihat hasil eksperimen yang kulakukan. Aku menguji sampel darah Kawaki dengan darah Boruto di laboratorium milikku. Ini mengejutkan bahwa mereka sama sekali tidak cocok, malah seperti tertukar.
Sempel darah Kawaki harusnya memiliki sedikit data karma dari Otsutsuki Momoshiki, namun aku malah tidak mendapatkan sedikit pun data Momoshiki di tubuhnya. Dan kau akan kaget bila Kawaki malah memiliki data karma Ishiki Otsutsuki di tubuhnya. Shikamaru kemudian terkejut dan berkata, Apa yang sebenarnya terjadi? Ini adalah kejadian yang langka karena hal itu tak pernah terjadi dan terpikirkan olehku sebelumnya. Jangan bilang di tubuh Boruto merupakan karma dari Momoshiki, apa benar Amado? Amado lalu menjawab, kau memang benar Tuan Hokage. Shikamaru tampak bingung mendengar informasi ini. Dia kemudian berkata, apa mungkin Momoshiki memberikan sedikit data karmanya ke tubuh Boruto saat itu? Kemudian adegan beralih kepada Sai dan juga anggota Anbunya. Sai mengatakan kepada Shikamaru tentang bala bantuan yang dia katakan sebelumnya. Lalu Shikamaru menjawab, oh ya, mereka sudah tiba dan sedang dijemput oleh Hanabi dan Konohamaru. Sai kemudian berkata, baiklah kita akan bersama-sama untuk mengatasi orang ini. Kemudian bala bantuan yang merupakan Shinki anak dari Gaara tiba di desa Konoha. Shinki kemudian berkata, maaf kami datang terlambat Konohamaru-san. Sebenarnya ayah juga ingin datang ke sini untuk melihat dan menghabisi si Boruto itu, namun dia sedang ada urusan penting dan bantuan ini dia serahkan kepadaku. Konohamaru lalu berkata, baiklah itu sudah lebih dari cukup karena Anda sang penerus terkuat sang Kazekage Gaara dari desa Suna. Aku telah mendengar kemampuanmu dan kami sangat bersyukur bahwa kau mau datang ke sini, akan tetapi tugas kita bukanlah mengurus Boruto. Shinki kaget dan berkata, lalu siapa yang akan kita hadapi Konohamaru-san? Konohamaru kemudian menjawab, sekarang ada orang lain di luar desa yang juga kemungkinan akan mengancam desa ini. Perilakunya terlihat mencurigakan dan itu bertepatan dengan munculnya Kode maupun Boruto di desa. Awalnya kami merasa bahwa dia adalah sekutu dari desa Konoha, namun Eida melaporkan jika beberapa tim pencari kami menghilang setelah mendekati orang itu, kami menyimpulkan bila dia mungkin membunuh mereka. Shinki lalu berkata, baiklah ayo urus orang ini terlebih dahulu sebelum mengurus Boruto ataupun Kode. Mereka pun pergi bersama ke kantor Hokage untuk menemui Shikamaru yang telah meminta bantuan. Sesampainya di kantor Hokage, Shikamaru menyambut mereka dengan ramah dan bersyukur mereka mau membantu Konoha mengatasi masalah ini. Shinki menyampaikan pesan dari Gaara untuk disampaikan ke Shikamaru. Dia melaporkan bahwa sang Kazekage akan segera menyusul bila urusan mereka telah selesai. Lalu adegan beralih ke Eida yang coba mengaktifkan teknik pemikatnya agar Shinki dan yang lainnya terpikat olehnya. Shinki seketika terkena jurus Eida dan dia menyapa Eida dengan ramah dan seperti terkena ilusi, teknik Eida bekerja padanya dan sekarang entah apa tujuan Eida kepada seorang Shinki. Kemudian adegan berpindah ke salah satu anggota Sai yang merupakan ninja tipe sensor merasakan ada sesuatu yang aneh. Adegan beralih ke Eida yang merasakan suatu keanehan pada orang asing tersebut. Shikamaru kemudian berkata, jika kau memiliki informasi tentang orang itu segera infokan kepada kami. Eida lalu menjawab, sepertinya dia memanggil dua hewan yang sama yang cakranya juga sama seperti dirinya. Shikamaru kemudian bingung dan berkata, aku tidak tahu siapa orang ini dan kalian segeralah pergi ke tempat saya berada dan lihatlah siapa orang itu. Konohamaru, Hanabi, Shinki dan beberapa jonin desa Suna pergi ke tempat Sai dan pasukannya berada. Sementara itu adegan beralih ke pertarungan antara Boruto dan Kawaki. Kawaki terlihat menyerang Boruto dengan teknik Sukuna Hikona miliknya. Dia menyerang Boruto dengan menjatuhkan beberapa kubus-kubus besar kepadanya. Boruto kesulitan menghadapi Kawaki karena dia selalu melayang di atas Boruto. Akan tetapi Momoshiki yang berada di dalam tubuh Boruto berkata, hei bocah, apa kau lupa bahwa aku juga bisa terbang? Boruto terkejut dan berkata, aku benar-benar lupa tentang itu. Bisakah kau memberikan sedikit kekuatanmu untuk menghadapi Kawaki Momoshiki? Momoshiki lalu berkata, pada akhirnya kau meminta bantuan kepadaku bocah, sudah kubilang tanpa diriku kau tak bisa berbuat apa-apa. Boruto terdiam kesal, namun apa yang dikatakan Momoshiki memang benar. Momoshiki kemudian berkata, sejujurnya aku juga merasa kasihan melihat hidup barumu Boruto, namun aku masih tidak suka pada kalian semua dan agar kau supaya tidak mati di sini sekarang gunakan kemampuanku dan hadapi Kawaki. Momoshiki kemudian memberikan kemampuannya kepada Boruto yang membuat Boruto akhirnya juga bisa melayang di udara seperti Kawaki. Karena seperti yang kita tahu bahwa Momoshiki juga bisa melayang dan itu diperlihatkan ketika dia datang ke Konoha untuk mencari Naruto.
Dia juga pernah menyerap cakra Kurama di tubuh Naruto sambil melayang di udara bersama bawahannya. Kawaki yang semakin kesal setelah Boruto meminta bantuan kepada Momoshiki agar memberikan karma dan membantu melawan Kawaki. Boruto mengaktifkan karma miliknya sambil menuju ke arah Kawaki dengan teknik barunya. Boruto ternyata diajarkan Chidori oleh Sasuke dan menggabungkan teknik itu dengan Rasengan miliknya. Karena seperti yang kita tahu Boruto memiliki sedikit elemen petir dari dalam dirinya dan itu membuatnya cocok untuk menguasai Chidori. Boruto lalu mengarahkan dua gabungan teknik tersebut ke Kawaki yang membuat Kawaki terpental karena menahan serangan tersebut, namun ternyata itu hanyalah bayangannya. Dan tubuh aslinya mengecil setelah mengaktifkan Sukuna Hikona miliknya. Momoshiki berkata bahwa Kawaki benar-benar terlihat seperti Ishiki Otsutsuki. Momoshiki lalu berkata ke Boruto untuk bertarung jarak dekat dengannya agar Kawaki tak bisa mengecilkan tubuhnya saat sedang bertarung. Momoshiki berkata, "Hei Boruto, Sukuna Hikona itu sangat merepotkan, kita kesulitan menyerangnya jika berada jauh darinya dan karena itu gunakan Joganmu untuk pertarungan jarak dekat." Boruto mengiyakan hal itu dan dia segera mengejar Kawaki dan beradu taijutsu dengannya. Boruto terlihat sangat mahir menggunakan pedangnya dan itu membuat Kawaki sedikit kesulitan melawannya. Kemudian adegan beralih ke Konohamaru, Shinki, maupun Hanabi yang telah sampai di tempat Sai dan anggotanya berada. Konohamaru lalu bertanya, "Apa kau menemukan sesuatu yang misterius dari orang itu?" Salah satu anggota Sai lalu menjawab, "Sepertinya dia telah menunggu kita secara lengkap." Konohamaru lalu marah dan berkata, Apa dia meremehkan kita?" Hanabi lalu bertanya kepada Sai soal rencana mereka terhadap orang asing tersebut. Ketika Sai ingin memberitahukan rencana mereka, orang tersebut menyerang dengan jurus api ke arah mereka. Untung saja Shinki ada di sana dan menahan api tersebut menggunakan pasir besi miliknya. Namun api tersebut tak bisa padam karena merupakan api abadi yang berasal dari sebuah gunung. Shinki kemudian menyuruh mereka untuk pergi. Di sisi yang berbeda, Eida berkata ke Shikamaru bahwa orang itu akhirnya memunculkan wajahnya yang sebenarnya. Shikamaru terlihat sangat serius dan penasaran siapa orang ini. Adegan beralih ke orang tersebut yang kemudian berjalan dari balik pohon lalu menampilkan wajahnya dengan sebuah jubah hitam. Konohamaru terkejut melihatnya bahkan merasa tidak percaya dan ini adalah kejutan bahwa dia mantan anggota Kara yakni Kashin Koji. Koji kemudian berkata bahwa dia datang untuk membalaskan dendamnya kepada Amado. Dia merasa ditipu oleh Amado dan dijadikan sebuah alat hanya untuk melindungi Amado dari Jigen atau Ishiki Otsutsuki. Awalnya Koji berpikir bahwa dia diciptakan untuk membunuh Ishiki dan memiliki kekuatan jauh di atasnya, padahal faktanya Koji hanya dimanfaatkan oleh Amado sesuai perkataan Ishiki sendiri. Sehingga dia kembali ke desa Konoha untuk mencari Amado lalu membalas dendam kepadanya. Konohamaru kemudian bertanya tentang apa kesalahan Amado kepadanya. Koji lalu menjawab, Amado telah menjebak dirinya dan malah mengorbankan Koji kepada Ishiki. Konohamaru tidak tahu masalah ini dan dia melaporkan semuanya kepada Shikamaru. Shikamaru terkejut mendengar bahwa Koji pada akhirnya muncul kembali di hadapan mereka. Dengan wajah pucat Shikamaru berbicara dalam hati dengan berkata, "Apa tujuannya untuk datang ke sini dan mengapa dia mencari Amado?" Shikamaru merasa bahwa saat itu Koji telah tewas dihabisi oleh Ishiki. Sementara itu adegan diperlihatkan ke Amado yang ada di sebelah. Shikamaru terkejut mendengar Koji masih hidup. Dia tidak menyangka bila Koji selamat setelah bertarung dengan Ishiki. Amado kemudian merasa jika Koji datang untuk membunuh dirinya. Dengan wajah khawatir Amado lalu berkata, "Siapapun yang mencoba menyerang desa ini harus kita lenyapkan demi mendiang Hokage ketujuh." Shikamaru merasa curiga terhadap Amado lalu bertanya, "Mengapa kau diincar oleh Koji?" Amado kemudian menjawab bahwa Koji merasa telah ditipu olehnya dan dijadikan alat untuk melawan Ishiki. Amado beralasan kalau langkahnya tersebut telah benar, dia melakukan itu demi membuka tabir fakta soal Jigen. Amado menjelaskan bila rencananya berhasil dia lakukan, yakni untuk membuat Ishiki masuk ke mode perubahan dirinya. Nah, dengan dia masuk ke mode tersebut, data kehidupan Ishiki merosot turun dan umurnya tak akan lama seperti yang kalian ketahui. Saat itu Ishiki juga menjelaskan bahwa Amado berhasil membuat dirinya terpaksa masuk ke mode terkuatnya,
Padahal harusnya dia ingin memberikan data karmanya ke Kawaki lalu bangkit kembali di tubuh Kawaki. Nah, dengan melakukan hal itu Amado meyakinkan Shikamaru bahwa langkahnya telah tepat, meskipun dia mengorbankan salah satu manusia buatan miliknya yakni seorang Koji. Shikamaru kemudian percaya pada apa yang disampaikan oleh Amado kepadanya. Adegan kemudian beralih ke Sai menyampaikan pada Koji bahwa Shikamaru akan mengatakan sesuatu kepadanya. Shikamaru lalu berbicara melalui alat komunikasi dan berkata, "Kami ingin tahu apa tujuanmu yang sebenarnya dan mengapa kau mengincar Amado. Setelah beberapa tahun menghilang kau muncul kembali dan menyerang beberapa tim pencari kami. Aku sudah mendengar bahwa Amado menggunakanmu sebagai alat untuk melawan Ishiki akan tetapi tujuan Amado jelas demi kebaikan kita semua. Karena itu memaksa Ishiki masuk ke mode terkuatnya adalah pilihan yang utama." Koji yang saat itu sedang mendengarkan tiba-tiba marah dan berkata, "Itu terlalu menyakitkan untuk menjadi sebuah alasan mengapa dia menyatakan bahwa aku diciptakan untuk membunuh Ishiki Otsutsuki, padahal Amado mengetahui bila Ishiki bukanlah lawan bagi diriku, aku sangat mempercayai dirinya namun mengapa dia melakukan itu padaku?" Amado lalu menjawab, "Aku hanya ingin bahwa dirimu terlihat berguna." Koji terlihat tak puas mendengar jawaban Amado. Dan sekarang adegan beralih ke Sarada, dia saat ini berada di desa dan melawan beberapa pasukan Jubi Kode, sementara Boruto sedang bersih tegang dengan Kawaki maupun seorang Kode. Ada kemungkinan bahwa datangnya Boruto ini akan membawa Sarada pergi keluar desa untuk melindungi dirinya. Sarada juga merasa jika Boruto tak mungkin datang dan langsung menyelesaikan semuanya. Sarada kemudian didatangi oleh Sumire yang saat itu ingin sekali bertemu Boruto. Dia kemudian bertanya mengenai apa yang dikatakan Boruto kepadanya. Sarada lalu menjawab sambil tersenyum, dia mengaku jika ayahku ada di suatu tempat dan aku percaya dengan apa yang dikatakan oleh Boruto. Dia sedang berobat karena terluka setelah pertarungan mereka dengan Kode di luar desa. Sumire ingin memberitahu Boruto bahwa dia tidak terkena Zeno milik Eida, akan tetapi ketika dia ingin menyampaikan hal itu Boruto sedang bertarung dengan Kawaki jadi belum ada kesempatan bagi Sumire. Kemudian adegan beralih ke seorang Kode yang mencoba menyerang Boruto. Kode lalu berkata kepada Kawaki, "Bagaimana jika aku membantumu untuk menghabisi Boruto? Aku dengar kalau dia telah membunuh ayahmu. Berarti kita berdua memiliki tujuan yang sama yaitu untuk membunuh Boruto. Bukankah ini waktu yang tepat untuk melakukannya Kawaki?" Kawaki lalu menjawab, "Aku tidak berniat bekerja sama denganmu, kalian berdua akan mati di tanganku dan akulah yang akan menghabisi kalian berdua." Mendengar perkataan mereka Momoshiki di dalam tubuh Boruto merasa tidak nyaman. Dia lalu menyuruh Boruto untuk mengatasi Kode terlebih dahulu sebelum melawan Kawaki. Akan tetapi dia menyuruh untuk membawa Kode ke dimensi yang lain karena jika mereka menyerang Kode di sini maka Kawaki pasti akan mengganggu mereka. Kawaki kemudian berkata, "Kalian adalah parasit yang pantas untuk dilenyapkan dari bumi ini, apalagi kau Boruto, kau adalah Otsutsuki yang telah menerima kekuatan Momoshiki. Apakah kau sadar kalau dia masih ada di tubuhmu dan mencoba mengendalikanmu?" Boruto kemudian menjawab, "Walaupun begitu kami sedikit memiliki hubungan spesial yang tidak pernah kau sangka. Aku tahu bahwa dia adalah Otsutsuki yang menjengkelkan namun Momoshiki telah membantuku dalam beberapa kesempatan. Meski begitu aku tak mau dikendalikan olehnya dan karenanya aku datang untuk membicarakan baik-baik kepadamu. Namun kau tetap bersikeras ingin membunuhku Kawaki, kau telah keterlaluan bahkan untuk seorang anak angkat ayahku." Lalu adegan diperlihatkan ke seorang Kode yang menyanggah perkataan dari Boruto, "Hei kau, aku masih heran kenapa Momoshiki ada di tubuhmu, bukankah harusnya Ishiki yang bersemayang di dalam tubuhmu Boruto? Apa sebenarnya yang terjadi di sini? Karena aku sama sekali tidak mengerti pada kalian." Nah, seperti yang kalian ketahui bahwa Kode juga terpengaruh kekuatan Zeno milik Eida. Ada yang mengatakan bahwa dia tidak terpengaruh karena Kode adalah Otsutsuki. Karena pada dasarnya Kode gagal menjadi wadah dari Otsutsuki Ishiki. Di antara banyaknya anak-anak yang ingin Ishiki jadikan wadah hanya Kawaki yang berhasil dan lainnya mati atau gagal. Akan tetapi Kode satu-satunya anak yang selamat meskipun dia tidak berhasil menjadi wadah bagi Ishiki. Nah, karma putih yang dimilikinya itu hanyalah sebuah kekuatan yang mirip dengan Otsutsuki sehingga dia bukanlah Otsutsuki. Kode terpengaruh dan dia menganggap Boruto adalah Kawaki yang diwariskan kekuatan Ishiki di tubuhnya.
Makanya dalam adegan ini Kode mengajak Kawaki bekerja sama menyerang Boruto. Adegan berikutnya berpindah ke Daemon yang mencoba masuk ke area pertempuran mereka bertiga. Daemon datang dengan wajah cengengesan sambil berkata, "Kalian bertiga seperti seekor hewan yang sudah siap untuk saling memangsa. Ini menarik karena aku akan ikut dalam memangsa beberapa dari kalian. Kawaki, jangan halangi aku untuk membantumu." Kawaki kemudian berkata dalam hatinya, "Anak ini selalu seperti itu jika di depanku." Daemon lalu melanjutkan ucapannya dengan berkata, "Hentikan Kawaki, jangan sampai kau memikirkan hal buruk tentang diriku. Apa kau lupa bahwa kekuatanku akan merespon sebuah pikiran buruk darimu mengenai diriku? Jika kau hanya berpikir untuk memukulku, maka apa yang kau pikir itu akan kembali ke dirimu sendiri." Kawaki lalu menjawab, "Baiklah, dan bantu aku mengusir mereka." Kode kemudian berkata, "Daemon, sudah lama aku tidak bertemu dan dirimu masih sama seperti dahulu." Daemon lalu menjawab, "Jangan coba-coba untuk merayuku Kode. Kau harus ingat bahwa kakakku telah memperingatkan dirimu untuk jangan pernah mengganggu kami lagi." Lalu adegan memperlihatkan ke seorang Kode yang merasa kesal karena Daemon ikut campur. Akan tetapi Kode telah berkomitmen untuk melawan Eida juga yang telah membuang dirinya dan lebih memilih Kawaki. Adegan beralih ke Boruto yang tiba-tiba mengingat kembali kilas balik dirinya dengan Sasuke. Saat itu Sasuke telah memutuskan untuk membiarkan dirinya pergi berobat setelah terluka parah. Boruto yang tak tega melihat gurunya seperti itu mencoba untuk menemaninya pergi ke sana, namun Sasuke melarangnya karena dia memiliki tugas utama yang harus dilakukan dan itu lebih penting daripada menjaga dirinya dengan penuh luka. Sasuke kemudian berkata, "Boruto, tinggalkan aku di sini dan pergilah sendiri. Karena sekarang kau bisa menyelamatkan desa dari ancaman Kode. Sepertinya Kode menjalankan siasat licik demi mendapatkanmu sebelum aku terkena serangannya." Dia berkata bahwa dirinya memiliki rencana lain jika tidak bisa mendapatkanmu. "Aku percaya bahwa rencana yang dia maksud adalah dengan pergi ke desa lalu menyerang teman-temanmu termasuk Sarada. Dia melakukan itu agar kau bisa datang sendiri untuk menyelamatkan mereka. Jadi kau harus ke sana dan selamatkan Sarada dari serangan Kode. Aku percaya bahwa dirimu bisa melakukannya demi untukku dan juga demi ayahmu." Boruto kemudian berkata, "Tapi Paman Sasuke, kau akan pergi kemana dan berobat di mana?" Sasuke lalu menjawab, "Kau tidak perlu khawatir, karena aku memiliki banyak tempat yang bisa dituju. Aku dulu pernah singgah di beberapa tempat yang mana tempat itu memiliki sebuah pengobatan tingkat tinggi. Dan kau jangan lupa jika aku memiliki seorang guru yang hebat dalam hal seperti ini." Boruto terlihat penasaran dan bertanya mengenai siapa yang Sasuke maksud. "Siapa itu guru? Jangan bilang kalau dia adalah Orochimaru." Sasuke kemudian menjawab, "Tebakanmu benar Boruto, karena dia bisa mengobatiku dengan banyaknya pengalaman yang dimilikinya." Boruto kemudian berkata, "Bukankah Orochimaru berada dekat dengan desa Konoha?" Sasuke lalu menjawab, "Kau benar Boruto, maka itu kau mengalihkan mereka sementara aku akan menyelinap menggunakan ular lalu muncul di tempat Orochimaru." Boruto lalu bertanya, "Apakah kau bisa melakukannya?" Sasuke kemudian menjawab, "Itu pasti berhasil karena aku sudah pernah melakukan ini sebelumnya ketika menghindari serangan dari musuh yang pernah kuhadapi." Yang dimaksud Sasuke adalah saat dia menghindar dari serangan bunuh diri seorang Deidara ketika di anime Naruto Shippuden saat itu. Boruto lalu berkata, "Baiklah, aku siap menjalankan itu, tapi kapan kita melakukannya?" Sasuke lalu menjawab, "Berikan aku sedikit waktu sebelum pergi ke dalam desa. Mulai dari sini kau harus berjalan ke sana untuk melihat situasi mengenai apa yang dilakukan Kode. Jika dia sudah mulai bergerak menuju ke desa, kau bersiap berpindah menggunakan portal karmamu dan muncul tepat di hadapannya. Buatlah mereka sibuk selama mungkin dan itu akan memberikan waktu untuk bisa menyelinap ke desa. Jadi untuk sekarang tinggalkan aku di sini dan kejarlah Kode secara diam-diam. Aku akan mengikuti jejak yang akan kau tinggalkan di perjalanan." Kemudian mereka pun melakukan rencana tersebut dan itu dilakukan dengan cara perlahan meskipun Sasuke dalam keadaan terluka. Dia masih bisa bergerak dan mengikuti jejak Boruto yang mengejar Kode ke desa. Lalu setelah adegan kilas balik tersebut kita kembali ke adegan sebelumnya, di mana Boruto berharap rencana mereka berhasil. Boruto yang saat itu berhadapan dengan Kode, Daemon, dan juga Kawaki merasa senang karena rencananya berhasil mengulur waktu untuk Sasuke. Lalu kemudian adegan beralih ke Kashin Koji yang marah dan melancarkan serangannya kepada Sai dan Konohamaru.
Dia mengeluarkan teknik api abadi miliknya secara besar-besaran yang membakar hutan di situ. Shinki mencoba menahan serangan tersebut namun dia kewalahan sehingga diselamatkan oleh Konohamaru. Lalu beberapa katak miliknya menyemburkan minyak panas ke arah Sai dan kawan-kawan yang membuat mereka panik dan mundur beberapa meter. Shikamaru yang merasa khawatir dengan mereka kemudian memanggil Sakura dan tim Shikadai untuk pergi ke sana membantu mereka. Dan setelah beberapa serangan besar tersebut, Kakashi yang sebelumnya meminta izin ke Shikamaru datang di tempat Sai sambil membawa anjing miliknya. Kakashi berhasil menyelamatkan salah satu dari tim pencari milik Sai dari serangan minyak panas milik Kashin Koji. Jika mereka terkena minyak panas tersebut ini akan membakar mereka dan merasakan hawa yang begitu panas. Seperti yang kalian ketahui, katak yang dimiliki Koji masih sangat misterius walaupun dia dikonfirmasi merupakan kloningan Jiraiya. Tapi dia berhasil menguasai semua yang dimiliki Jiraiya, bisa kita katakan bahwa dia merupakan kloningan paling sempurna saat ini. Sangat tak masuk di akal jika Koji bahkan mampu menggunakan Sage mode Jiraiya, teknik Rasengan, maupun hewan Kuchiyose katak miliknya. Jika dia hanyalah kloningan harusnya 3 kemampuan itu tak akan muncul begitu saja padanya. Karena pada dasarnya 3 teknik itu merupakan suatu kemampuan yang mesti dipelajari oleh si pengguna. Sehingga banyak persepsi yang muncul dan menyatakan, jika Koji adalah Jiraiya yang asli. Lalu adegannya beralih pada Kakashi yang merasa heran melihat kemampuan seorang Koji. Kakashi seperti shock dan tak percaya bahwa apa yang dilihatnya merupakan sebuah kenyataan, karena semua kemampuan Koji tersebut dikuasai oleh guru Jiraiya. Lalu adegan berpindah ke Kashin Koji yang terlihat masih menyerang mereka menggunakan beberapa jurusnya. Sejauh yang terlihat Koji mengeluarkan teknik Sage modenya dan menendang Kakashi hingga terhempas jauh dari sana. Walaupun tendangannya berhasil ditepis oleh Kakashi, tapi power Sage mode benar-benar sangat kuat. Kakashi dengan perasaan yang merasa nostalgia terus bertanya-tanya dalam hatinya mengenai siapa orang itu. Kakashi belum fokus sehingga dia hanya dapat bertahan dari serangannya. Kemudian adegan beralih ke Konohamaru yang merasa aneh seperti Kakashi. Dengan wajah bingung Konohamaru berkata, "Apa yang kau lakukan Kakashi-san? Jika kau hanya bertahan kau akan kewalahan juga atau bahkan terluka oleh serangannya." Kakashi kemudian diperlihatkan berhasil bertahan dari tendangan keras Kashin Koji. Dia pun kembali ke tempat Koji dan langsung muncul di hadapannya. Koji kemudian berkata, "Kau boleh juga karena mampu menahan seranganku." Kakashi kemudian menjawab, "Sebenarnya siapa dirimu?" Ini tidak mungkin, karena Tuan Jiraiya telah mati sejak lama dan dia sudah dipastikan tewas oleh Tuan Fukasaku. Beberapa bukti kematiannya pun juga telah ditampilkan kepada kami, meskipun pada akhirnya kami tidak tahu keberadaan jasadnya selain tenggelam di Laut Amegakure. Siapa kau sebenarnya dan jawab pertanyaanku mengapa kau bisa menggunakan Sage mode itu? Koji diperlihatkan hanya diam dan dia langsung menyerang Kakashi menggunakan api abadi miliknya. Kakashi terkejut dan mencoba untuk menahan api tersebut menggunakan teknik air miliknya, akan tetapi ini jelas berbeda dari jutsu biasanya. Api tersebut merupakan api nyata yang berasal dari sebuah gunung berapi dan bukan sebuah cakra yang telah diubah menjadi api. Kakashi baru menyadari hal itu dan dia langsung melepas jutsu airnya dan melompat ke atas. Dengan wajah keheranan Kakashi berkata ini sulit dipercaya bahwa dia menggunakan api abadi dari sebuah gunung merapi. Aku pernah melakukan hal semacam ini sebelumnya namun itu hanyalah sebuah air di sungai ketika melawan Naruto dan Sakura. Lalu adegan memperlihatkan seorang Koji yang tertawa mengejek Kakashi sambil berkata, "Itu adalah api abadi yang berasal dari Gunung Merapi." Nah sebelum admin lanjut untuk membahas ini admin ingin memberitahu kalian sebuah kaitan antara api abadi Koji dengan Jiraiya maupun Amaterasu milik Itachi. Seperti yang kalian ketahui Jiraiya pernah menyegel api Amaterasu milik Itachi. Saat itu Jiraiya mengurung Itachi dan Kisama di dalam perut kataknya, dan Jiraiya sangat percaya bahwa tak ada orang yang bisa menembusnya. Namun dia terkejut ketika Itachi menggunakan api hitam abadinya untuk menghancurkan salah satu dinding perut katak Jiraiya. Lalu Jiraiya menyegel api itu ke dalam gulungan miliknya, nah saat itu Kashin Koji diperlihatkan mengeluarkan api abadi yang tak bisa padam. Admin memiliki sebuah teori bahwa api itu kemungkinan besar merupakan Amaterasu milik Itachi. Mungkin api tersebut kemudian berubah bentuk dengan sendirinya yang kemudian berubah ke warna dasar yakni seperti api sungguhan. Dan Koji yang merupakan buatan dari Amado bisa jadi merupakan Jiraiya asli dan pikiran atau otaknya telah dicuci oleh Amado menggunakan kekuatan tertentu.
Kekuatan tertentu yang admin maksud adalah bisa jadi itu merupakan Zeno Omnipoten. Sedari awal Koji muncul admin memiliki firasat bahwa dia telah terkena Zeno Omnipoten. Amado mengubah ingatan seorang Jiraiya yang membuatnya tidak berpihak kepada desa Konoha, dan itu akan sejalan dengan kisah Boruto yang melawan desanya sendiri. Amado mungkin memiliki kekuatan Zeno Omnipoten sama seperti Eida juga, dan dia telah menyusun semua ini agar terjadi. Akan tetapi ini masih teori admin saja dan kedepannya kita akan membahas teori tersebut. Lalu adegan beralih ke Koji yang berkata kepada Kakashi bahwa api tersebut tak bisa padam dan akan terus membakar dirimu. Ku beritahu bahwa aku hanya ingin bertemu langsung dengan Amado. Aku yakin bahwa semua yang terjadi saat ini merupakan ulahnya, dan dia yang harus bertanggung jawab. Kakashi yang mendengar perkataan Koji tersebut tidak mengerti dengan apa yang dia katakan, karena Kakashi juga terpengaruh kekuatan Zeno milik Eida. Kakashi kemudian berkata, aku tidak mengerti dengan apa yang kau katakan. Lalu Konohamaru, Hanabi, Shinki, dan Sai datang dan berada di dekat Kakashi untuk membantunya. Konohamaru kemudian berkata pada Kakashi, kau pasti memiliki pemikiran yang sama sepertiku Kakashi-san. Kami pernah bertemu dan dia bahkan bisa menggunakan teknik Rasengan. Aku heran mengapa di luar sana ada orang lain yang bisa menggunakan Rasengan juga. Apa sebenarnya yang terjadi? Apakah Tuan Jiraiya masih hidup atau ada kejanggalan lain dalam masalah ini? Kakashi kemudian berkata bahwa mereka harus mencari tahu sendiri mengenai identitas asli orang itu. Sebagai mantan Hokage Konoha, Kakashi akan mengeluarkan seluruh kemampuannya untuk menahan Koji. Sementara di sisi yang lain adegan berpindah ke Daimon yang memulai serangannya kepada Kode. Kode berhasil menghindar dari serangan Daimon dan dia berpindah menggunakan tanda cakar miliknya. Dengan wajah kesal Kode kemudian berkata di dalam hatinya, jangan sampai aku memikirkan untuk memukul Daimon, ini bisa gawat dan kekuatannya masih sulit untuk dikalahkan. Jika begini terus aku akan mati di sini karena harus melawan mereka bertiga. Apa sebenarnya yang dipikirkan oleh Kawaki mengapa dia tak mau menerima ajakanku untuk bersekutu? Kode lalu mencoba menyerang Daimon dengan menghilangkan niat untuk membunuhnya, akan tetapi kemampuan refleks Daimon meningkat dan itu tetap memberikan efek besar terhadap seorang Kode. Kode seketika terpental jauh akibat terpantulkan oleh kekuatan Daimon. Dengan wajah ngeselin Daimon berkata, jangan coba-coba memikirkan hal buruk tentang diriku. Kawaki kemudian berkata, bagus Daimon kau memang bisa diandalkan. Kemudian adegan beralih ke Momoshiki yang berada di dalam diri Boruto. Dia sedang mengamati kemampuan Daimon tersebut yang menurutnya kemampuan yang juga merepotkan seperti Zeno Momoshiki. Kemudian Momoshiki berkata ke Boruto, hei bocah jangan sampai kau memikirkan hal buruk tentangnya, aku tak ingin terhempas seperti itu. Kita bahkan tidak menyentuh dirinya dia dan Eida adalah sesuatu yang membingungkan dan itu merupakan dua entitas jiwa dari Dewa Otsutsuki. Hanya berdasarkan sebuah kehendak buruk orang lain dia langsung merespon dan memantulkan kehendak musuh tersebut kembali ke mereka sendiri. Akan sulit untuk menyerangnya jika tanpa sebuah insting untuk membunuh. Setelah itu Boruto memuji Daimon karena masih kuat seperti dahulu. Dengan ekspresi yang dingin Boruto kemudian berkata, kau masih sama seperti dulu Daimon, kekuatan refleksmu benar-benar merepotkan dan sekarang kau memperlihatkan kemajuanmu di hadapanku. Akan tetapi kau tidak tahu tentang perkembanganku selama 3 tahun di luar desa. Lalu Boruto mengaktifkan Jogan miliknya dan dia langsung menyerang Daimon menggunakan pedangnya. Daimon terkejut dan Kawaki langsung menahan serangan pedang dari Boruto. Kawaki yang sedang menahan serangan Boruto kemudian berkata, efek refleks Daimon tak berfungsi kepadamu Boruto. Boruto lalu menjawab dengan berkata, mungkin itu benar tapi mungkin juga tidak. Jawaban Boruto membuat kita ambigu, karena dasarnya masih sulit untuk menjelaskan seperti apa kemampuan Jogan yang sebenarnya. Admin bahkan sempat berpikir bahwa sebenarnya apa tujuan dari Jogan Boruto, semua pasti ada kaitannya dengan kekuatan Dewa Otsutsuki yang dimiliki oleh Eida maupun Daimon. Pasti salah satu dari mereka bisa di-counter oleh Jogan Boruto. Kemudian adegan beralih ke Sarada yang menyelamatkan Mitsuki dari serangan Kode. Sebelumnya Mitsuki berterima kasih padanya dan dia tak menyangka bahwa Kode memiliki kemampuan seperti itu.
Meskipun begitu, Mitsuki sebenarnya belum mengeluarkan seluruh kemampuan terkuatnya, dia menyimpan energi itu untuk menghabisi Boruto sesuai janjinya kepada Kawaki. Dia telah membunuh ayah Kawaki dan itu melukai hati seluruh warga Konoha, bahkan juga dirimu. Aku tak akan pernah memaafkannya dan itu merupakan janji seumur hidupku untuk membunuh Boruto. Sarada yang mendengar perkataan Mitsuki merasa kesal padanya, akan tetapi Sarada tahu bahwa Mitsuki terkena Zeno milik Eida. Apakah lupa bahwa jasad Tuan Ketujuh sejak awal menghilang dan entah di mana? Belum selesai Sarada menjelaskan itu pada Mitsuki, Mitsuki langsung menyanggah ucapannya dengan berkata, "Tutup mulutmu Sarada, sejak dulu kau selalu membela pengkhianat itu bahkan lebih dari siapapun. Sebenarnya apa yang mau kau buktikan tentang Boruto?" Eida sudah jelas mengatakan bahwa Boruto telah membunuh Hokage. Sarada hanya bisa terdiam karena dia tetap menganggap percuma bekerja sama dengan orang yang terkena Zeno. Untuk sekarang Sarada hanya bisa menyimpan rahasia mengenai apa yang kemarin dikatakan oleh Boruto tentang ayahnya yang tidak mati. Sarada ingin memberitahukan hal ini pada Mitsuki namun itu percuma untuk dilakukan, dan sekarang dia mencoba pergi ke tempat Shikamaru. Kemudian di sisi yang berbeda Shikamaru masih menunggu kabar tentang pertarungan Kakashi melawan Kashin Koji. Rupanya Kakashi sedang bertarung mati-matian melawan Kashin Koji, namun level Koji di atas Kakashi dan dia sekali lagi kesulitan berhadapan dengannya. Konohamaru kemudian ikut melancarkan serangan kepada Koji namun dia juga kesulitan melawan pengguna Sage mode. Dengan sebelumnya melakukan serangan besar-besaran, Koji terus menerobos pertahanan mereka demi masuk ke dalam desa. Kemudian Sai melaporkan bahwa mereka kesulitan melawan Koji karena dia terlalu kuat. Shikamaru seperti kehilangan akal dan dia merasa bingung karena desa diserang secara bersamaan. Amado yang berada di sebelah Shikamaru kemudian berkata, "Demi tidak terjadinya sesuatu yang mengerikan aku akan datang menemuinya." Shikamaru bertanya ke Amado, "Apakah kau serius untuk menemuinya langsung? Bukankah dia datang untuk mencarimu dan berniat menghabisi dirimu?" Amado lalu menjawab, "Kau mungkin lupa bahwa dia adalah manusia buatanku, aku akan menonaktifkan dirinya dan itu akan meredakan perlawanan darinya." Shikamaru kemudian berkata, "Aku tahu bahwa dia adalah cyborg buatanmu, akan tetapi itu sangat berbahaya. Pasti Koji telah mempersiapkan hal ini, dan dia juga tahu bahwa kau bisa menghentikan dirinya." Amado tidak percaya bahwa Koji memiliki cara untuk menolak ketika dinonaktifkan oleh Amado. Dia kemudian pergi ke sana untuk mengatasi seorang Koji. Lalu setelah beberapa menit kemudian Amado sampai ke tempat mereka. Koji merasakan bahwa target yang dia cari datang dan berada di depannya. Dengan penuh semangat Koji lalu berkata, "Akhirnya kau berani memunculkan batang hidungmu Amado." Kakashi, Konohamaru, maupun Hanabi terkejut melihat Amado datang ke tempat mereka. Tanpa basa-basi Amado terlihat langsung mencoba menonaktifkan seorang Koji, namun itu sama sekali tak berfungsi kepadanya dan Amado bingung sebenarnya apa yang terjadi. Koji tersenyum dan berkata, "Bagaimana Amado, kau pasti merasakan hal yang berbeda dari diriku, pasti kau bertanya mengapa aku dapat menolak untuk dinonaktifkan olehmu." Amado kemudian berkata, "Dengan menghilang selama beberapa tahun kau pasti telah melakukan banyak hal." Amado terlihat tak khawatir sama sekali dan itu menunjukkan bahwa dia masih memiliki rencana yang lain. Koji seketika langsung menyerang Amado menggunakan Odama Rasengan miliknya, namun Amado berhasil menghindar dan dia sama sekali tidak takut. Amado kemudian heran mengapa seorang Koji begitu marah kepadanya, padahal sebelumnya alasan Amado memanfaatkannya melawan Ishiki merupakan sebuah pilihan yang jelas demi memaksa Ishiki ke mode terkuatnya. Ternyata Kashin Koji marah kepadanya karena telah membuat dunia menjadi kacau. Koji mengaku bahwa dia telah bertemu dengan Boruto dan bersama-sama di luar desa. Koji sangat tak suka dengan Amado karena dia telah menciptakan Ida dan juga Daemon. Koji merasa bahwa niat atau tindakan dua saudara tersebut merupakan keinginan dari Amado sendiri. Kakashi beserta yang lainnya terkejut mendengar yang dikatakan oleh seorang Koji. Amado dengan wajah seriusnya kemudian berkata, "Jangan sembarang kalau bicara dan jangan menuduhku seperti itu, aku tidak tahu apa yang kau katakan dan aku tidak tahu perkataanmu mengah kemana."
Nah, jawaban Amado ini seperti tertekan, namun dia seperti mengelak setelah dituduh Kashin Koji. Entah apakah dia berpura-pura atau memang malah benar-benar terkena Zeno milik Eida. Dia orang yang telah menciptakan Eida dan admin percaya bila Amado tidak terkena Zeno Omnipotent. Lalu adegan beralih ke Ino yang tiba-tiba merasakan cakra Sasuke berada di desa. Dengan ekspresi rindu atau marah, Ino melaporkan ini kepada Shikamaru. Shikamaru terkejut dan dia segera melaporkan hal ini kepada Kawaki. Sasuke pun diperlihatkan berada di dalam desa dan dia merasa kesal karena cakranya diketahui oleh Ino. Kawaki memberitahukan hal ini ke Boruto. Dan Boruto terkejut mendengar Sasuke diketahui menyelinap ke desa. Jadi sampai di sini dulu. Jika memang banyak peminatnya, Mimin akan melanjutkan alur cerita Boruto ini. Nah, kenapa Mimin membuat alur cerita dari awal? Itu karena agar kalian tidak keliru dan mengikuti Boruto sesuai dengan alur cerita sebenarnya. Jangan lupa untuk dukung Mimin dengan cara subscribe, like, share, dan komen di video ini.